tidak terganggu. Ada sebuah kisah mengenai seorang anak kecil yang sedang bermain dengan temannya. Tapi di tengah permainan, mereka berselisih pendapat mengenai sesuatu. Dan temannya ini kemudian merasa sangat tidak senang. Dengan marah, ia mulai mengejek anak ini dan berkata, "Engkau sungguh bodoh dan mukamu pun sangat jelek." Namun yang menarik adalah anak kecil ini hanya terdiam sejenak mendengar perkataan itu. Lalu sambil memandang temannya, ia pun dengan tenang menjawab, "Tidak, ayah saya berkata, saya anak yang cantik dan pintar." Cerita ini menunjukkan bahwa anak kecil tersebut mengenal ayahnya dan mengetahui dengan pasti apa pendapat ayahnya mengenai dirinya. Dan ia tidak terganggu dengan pendapat orang lain yang tidak sesuai dengan itu. Kiranya kita juga demikian. Kita tahu bahwa Bapa kita adalah Bapa di sorga. Kita adalah anak Tuhan. Dan apapun yang dikatakan orang mengenai kita, janganlah membuat kita terganggu. Biarlah kita hanya mempercayai apa yang dikatakan firman Tuhan mengenai kita. Selanjutnya ada panggilan Tuhan kepada kita masing-masing selama kita hidup di dunia ini. Marilah kita belajar untuk fokus menggenapi panggilan Tuhan tersebut dan tidak terganggu oleh semua distraksi yang datang. Apakah itu berupa gangguan ataupun pendapat orang lain yang tidak mendukung kita. Dalam 1 Samuel 17 ayat 23 sampai 31 dituliskan, sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gat, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, "Sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja, kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel." Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, "Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup?" Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, "Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia." Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Tetapi jawab Daud, "Apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja." Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Jadi ketika Daud tiba di medan pertempuran, ia mendengar apa yang dikatakan Goliat, tetapi ia tidak terganggu. Hal itu terlihat dari sikapnya yang berbeda dengan orang-orang Israel lainnya yang menjadi sangat ketakutan. Inilah sikap yang benar. Akan selalu ada Goliat yang berbicara dengan suara yang kuat kepada kita, yang bermaksud untuk membawa kegentaran dan ketakutan di dalam hati kita, sehingga kita melupakan firman Tuhan, melupakan kebaikan Tuhan. Lalu kita hanya fokus kepada suara Goliat tersebut yang melumpuhkan kita, sehingga kita bahkan tidak lagi sanggup berpikir mengenai panggilan Tuhan di dalam hidup kita.
Tetapi tidak demikian halnya dengan Daud. Seharusnya orang Israel lainnya mendukung dan meneladani sikap Daud yang tidak terganggu dengan suara Goliat tersebut. Namun kelihatannya tidak ada yang mau mengikuti sikap Daud itu, apalagi mendukungnya. Justru Daud dicemoohkan oleh saudaranya sendiri. Dalam ayat 28 kita mengetahui bahwa Eliab berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Perkataan Eliab ini dapat saja melukai hati Daud dan mematahkan semangat Daud. Kalau tadi Goliat yang adalah musuhnya berkata-kata jahat dan penuh intimidasi, Daud memang tidak terganggu. Namun ini bukanlah musuhnya, melainkan saudaranya yang tertua, yang seharusnya menghargainya dan mendukungnya. Daud dapat saja mengingat beberapa waktu sebelumnya keluarganya juga tidak mendukungnya, yakni ketika Nabi Samuel datang untuk mengurapi Raja Israel. Ia tidak dianggap oleh ayahnya sendiri. Nabi Samuel sendiri pun beranggapan bahwa saudara-saudaranya lebih baik. Ia baru dipanggil belakangan. Dan akhirnya Daud yang diurapi menjadi raja. Namun sekarang setelah ia mulai menunjukkan sikap di mana ia memang layak menjadi raja, ia mempunyai kualitas keberanian, ia bukannya didukung oleh Eliab. Terbukti bahwa pendapat saudaranya belum berubah, masih menyepelekan ia, walaupun ia telah diurapi oleh Nabi Tuhan. Perkataan Eliab yang menuduh ia dengan jahatnya dapat membuat Daud menjadi sangat terganggu. Perkataan Eliab itu dapat membuat hati Daud penuh dengan kesedihan. Namun itu semua tidak terjadi. Daud tetap tidak terganggu. Kita tahu bahwa Daud tidak bersedih hati, dan Daud juga tidak perlu sibuk membela dirinya kepada Eliab. Sebaliknya, Daud fokus kepada upah yang akan diberikan raja bila berhasil mengalahkan Goliat. Dalam 1 Samuel 17 ayat 30 tadi dituliskan, "Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi." Jadi Daud benar-benar fokus kepada upah, bukan kepada ucapan Eliab. Ia tidak mau didistraksi oleh gangguan apapun. Dan pada akhirnya kita juga mengetahui bahwa Daud berhasil mengalahkan Goliat dan mendapatkan upahnya tersebut. Kita perlu meneladani Daud dalam hal ini, yakni tidak terganggu oleh Eliab dan maju terus mengalahkan Goliat. Dalam hidup kita, di mana kita setiap hari terus mengerjakan panggilan Tuhan, akan tetap ada Eliab, yakni orang yang mengkritik kita, yang menuduh kita, yang salah mengerti, yang berkata-kata jahat kepada kita. Tetapi kita harus belajar untuk tidak terganggu, sehingga kita dapat maju terus. Salah satu caranya adalah dengan tetap fokus kepada upah yang kekal yang menanti kita. Ingatlah bahwa kelak kita akan bersama dengan Tuhan Yesus selamanya, bersama dengan semua orang yang kita kasihi, di tempat di mana tidak akan ada lagi air mata, kesakitan dan kematian. Dan masing-masing kita akan menerima upah yang kekal seturut dengan apa yang kita kerjakan selama ini. Wahyu 22 ayat 12 berkata, "Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya." Seringkali kita tidak dapat mengingat dan melihat bahwa ada upah yang kekal menunggu kita. Kiranya mulai sekarang hati kita selalu mengingat bahwa Yerusalem baru menunggu kita. Kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus menuju ke sana. Hidup di dunia ini sementara saja. Sebaliknya adalah kekekalan yang kita tuju dan harus kita pikirkan.
Itu sebabnya kita tidak mau terganggu, yang juga berarti tidak mau dihentikan dalam mengikut Tuhan dan menggenapi panggilan Tuhan. Kita akan maju terus dan bersemangat selalu untuk membunuh raksasa Goliat di dalam hidup ini. Marilah kita terus bersemangat untuk menyelesaikan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang dikatakan orang tentang kita, janganlah biarkan itu mengganggu kita. Pendapat manusia tidak selamanya benar, adalah pendapat Tuhan yang perlu kita pikirkan. Pada masa sekarang ini, ada banyak hoax beredar mengenai banyak hal, sehingga sangat mudah untuk membunuh karakter seseorang dengan kebohongan melalui sosial media. Bila hal semacam itu menimpa kita, janganlah terganggu, janganlah menjadi takut, jangan pula menyerah. Marilah maju terus, karena kita tetap fokus kepada upah yang kekal yang telah disediakan Tuhan kepada kita. Ingatlah bahwa banyak orang dapat saja mempercayai kebohongan mengenai kita, tetapi yang penting adalah Tuhan tahu siapa kita yang sebenarnya. Tuhan tahu hati kita terhadapnya, dan Tuhan tahu menyampaikan kita kepada panggilannya. Ingatlah kisah Yusuf ketika ia dijebloskan ke dalam penjara setelah ia dituduh telah berbuat jahat dengan istri Potifar. Padahal yang terjadi bukanlah demikian. Yusuf tetap mau hidup kudus dan tidak mau berbuat dosa dengan istri Potifar. Namun akibatnya ia dihukum. Yusuf benar-benar mengalami ketidakadilan dan menderita akibat fitnah atau hoax. Kemungkinan besar kebanyakan orang pada masa itu tentunya melihat Yusuf sebagai orang yang bersalah. Bagi mereka, dia adalah seorang pemuda yang tidak tahu diuntung, yang telah berbuat jahat kepada istri majikannya. Mungkin saja kebanyakan orang setuju dia dipenjarakan atas tindakannya yang tidak pantas itu. Mungkin juga tidak ada orang yang tahu kebenarannya, kecuali Yusuf sendiri dengan istri Potifar yang menuduhnya. Dan sepertinya tidak ada orang yang mau peduli tentang kebenaran itu. Semua itu dapat membuat Yusuf bukan hanya terganggu, tetapi menjadi putus asa. Tetapi hal itu tidak terjadi, sehingga walaupun ia dalam penjara, Yusuf tetap disertai Tuhan. Dan pada akhirnya Yusuf keluar dari penjara, bahkan menjadi penguasa di Mesir. Yusuf sampai kepada panggilan Tuhan dalam hidupnya. Yusuf tidak membiarkan begitu banyak ketidakadilan yang dia alami membuat dia terganggu, atau dengan kata lain, membuat dia menjadi pahit hati, penuh luka batin, kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, dan kemudian menyerah. Yusuf tetap teguh di dalam Tuhan, dan kita tahu bahwa ketika waktunya tiba, dia siap untuk memimpin Mesir dan menyelamatkan Mesir dari kelaparan, juga menyelamatkan keluarganya dari kelaparan. Demikianlah kita perlu meneladani Yusuf dengan tidak membiarkan semua ucapan orang atau tindakan orang yang menyebarkan hoax dan menyebabkan ketidakadilan terjadi dalam hidup kita, membuat kita menjadi terganggu sehingga menjadi pahit hati dan kemudian menyerah. Marilah kita semua tetap sabar menunggu waktu Tuhan. Marilah kita tetap tekun dan setia dalam hal percaya dan patuh kepada Tuhan. Marilah terus maju mengerjakan apa yang dapat kita kerjakan untuk Tuhan, dan kita fokus kepada upah yang kekal yang menanti kita. Seperti Daud, kita mengingat semua pengalaman kita dengan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Maka kita pasti akan dapat mengalahkan raksasa Goliat apapun di dalam kehidupan kita. Contoh lain adalah Musa, di mana Musa menjawab panggilan Tuhan sebab ia fokus kepada upah yang kekal. Mari kita membaca Ibrani 11 ayat 23 sampai 26. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir
disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya, dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Musa menunjukkan pandangannya kepada upah. Musa berjalan dengan iman setiap hari. Tidaklah mudah bagi Musa untuk menjawab panggilan Tuhan setelah ia lari dari Mesir ke Midian. Juga tentunya tidak mudah bagi Musa untuk kembali ke Mesir seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Musa sudah berumur 80 tahun ketika Tuhan memanggil dia untuk menjadi pembebas bagi bangsa Israel. Musa juga bukan seorang yang fasih berkata-kata. Ia tidak tahu apakah bangsa Israel akan percaya kepadanya atau tidak. Musa tidak tahu apa yang akan menantinya jika ia menjawab panggilan Tuhan. Namun Musa mau menjawab panggilan Tuhan. Step by step ia maju dengan iman. Demikian juga kita harus melatih diri kita untuk berjalan dengan iman setiap hari. Kita tetap melihat kepada upah kekekalan dan bukan hidup hanya berdasar kepada perasaan kita saja, apalagi berdasarkan kepada komentar orang lain dan berdasarkan kepada apa yang dapat kita lihat dengan mata badani kita saja. Marilah hidup dengan iman, maka kita tidak akan terus terganggu oleh semua yang terjadi kepada kita dan di sekeliling kita. 2 Korintus 4 ayat 18 berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Dan Filipi 1 ayat 6 berkata, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Dengan kasih karunia Tuhan dan dengan kuasa Roh Kudus di dalam kita, biarlah kita dimampukan untuk selalu melihat upah yang kekal, tidak dapat dihentikan oleh semua gangguan yang terjadi, tetapi kita sampai pada garis akhir yang disiapkan Tuhan kepada kita. Amin.